fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yufaqa ainahu. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tidak akan menyampaikan kebenaran melawan para penguasa dan para pemerintah yang zalim. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, kakek nenek moyang kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dihina, difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Datuk kita Sayyidina Hasan bin Ali, beliau wafat diracun, keluar isi perutnya, usus-ususnya dari mulutnya. Makanya Rasulullah ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil, Rasulullah mencium Sayyidina Hasan di mulut dan mencium Sayyidina Husain di leher. Sayyidina Husain pergi ke ibunya Sayyidah Fatimah, wahai ibu, kenapa kakek mencium aku di leher sedangkan Hasan dicium di mulut? Pergi Sayyidah Fatimah mengunjungi ayahnya, wahai ayah, Husain tadi berkata, kenapa Kak Hasan engkau cium di mulut sedangkan Husain kau cium di leher? Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, Hasan aku cium di mulut karena nanti usus-ususnya akan keluar, dia akan terbunuh dari mulutnya, yakni diracun. Husain aku cium lehernya, kenapa? Karena Husain akan terbunuh, lehernya akan terpisah dari jasadnya. Kakek kami Sayyidina Hasan, beliau diracun sampai meninggal dunia. Sayyidina Husain, datuk kami, kakek kami, beliau wafat terbunuh, kepalanya terpisah dari jasadnya, kepalanya dipertontonkan. Anak beliau, anak-anak perempuannya dirantai, digiring, ditawan, dipertontonkan bagaikan binatang. Anaknya beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, datuk kami, dipenjara. Kenapa? Beliau dipenjara, disiksa, dihina, dipotong, diracun, dibuat. Datuk kami, kakek-kakek kami, mereka yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran melawan para penguasa dan para pemerintah yang zalim, saudara-saudara. Oleh karenanya mereka dibunuh. Maka rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kezaliman. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mematahkan pedang. Iya betul, Faqih Muqaddam mematahkan pedang, tapi kamu bawa lanjutannya, jangan cuma dipotong. Faqih Muqaddam mematahkan pedang. Apa alasan beliau mematahkan pedang? Lidaf'il harb bainal qabail, untuk mencegah peperangan antara kabilah, bukan untuk mendiamkan kezaliman, bukan untuk mendiamkan kemungkaran. Kalau kita mau bilang lebih keras, injit-injitnya kita orang lebih keras dari kita, saudara-saudara. Kita habaib, kakek-kakeknya kita orang lebih tegas, lebih keras dari kita. Kita nggak ada apa-apanya sama injit-injitnya kita dulu. Keberanian kita tidak sama dengan keberanian injit-injitnya kita dulu. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan datuk-datuknya kita. Jangan kita melenceng dari jalan datuk-datuknya kita. Saudara-saudara, banyak sekali para ustadz, para kiai, para habaib yang dimana mereka di panggung-panggung ceramah menjelaskan adab, menjelaskan akhlak. Jangan cuma menjelaskan akhlak Nabi, adab Nabi, tapi jelaskan juga bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana keberanian Nabi, amar ma'ruf Nabi, nahi mungkar Nabi. Sebaliknya, habaib-habaib kiai ustadz yang tegas, jangan cuma Nabi perang, Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi mungkar, jangan, tapi jelaskan juga bagaimana ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, sopan santunnya Nabi. Bagaimana Nabi bilang, man ada dhimmiyan faqad adani. Jadi jangan yang lembut, tidak boleh menghilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan yang diajarkan oleh datuk-datuk kita, yang dimana kita tidak boleh menyimpang dari jalan datuk-datuk kita. Alawi alladzi lam yasluq tariqa abaihi ma huwa alawi. Sayyid, Habib, Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya, dia bukan sayyid, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Saudara-saudara sekalian, kita orang banyak nih, kita Habib-Habib sekarang, anak cucunya wali, jadi minal awliya, jadi minal solihin. Iya, jadi minal solihin. Itu siapa? Jadi minal solihin, ajdadukum minal solihin, wa antum minal fasikin, wal fajirin, wal munafikin, wal mudabdabin, wal kadhibin. Ajdaduna minal solihin, wa nahna minal fasikin, minal mudhnibin, minal mujrimin. Ajdaduna minal ulama, naam, ajdaduna minal ulama, wa nahna minal juhala, wa natafakhir bi ajdadina.
Jin-jin kita ulama, kita bodoh, terus kita mau membanggakan kita punya jin-jin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan melenceng dari jalan para salafun saleh, jalan para ulama, jalan para habaib, jalan para salafun saleh, yang sebagaimana jalan tersebut telah dibawa dari generasi ke generasi ke generasi, yang biasa kita sebut dengan thariqah Ba'alawi, madhab Syafi'i, akidah Asy'ari, zahir Ghazali, batin Syadili. Ini adalah jalan kami, ini adalah thariqah kami. Oleh karenanya kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari yang mulia ini, pulang dari ini majelis, bawa ilmu Nabi, bawa amal Nabi, bawa adabnya Nabi Muhammad. Bagaimana adabnya Nabi? Qala Imam Ali bin Abi Thalib, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Ta'addabtu bi'adabin Nabi, bukan ta'allamtu bi'ilmin Nabi, bukan. Ta'addabtu bi'adabin Nabi, yakni bil haqiqah al-adab fawqa al-ilm. Al-adab qabla al-ilm. Adab itu di atas ilmu, adab itu sebelum ilmu. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma memodal ilmu saja, modal pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada, modal pinter, dengan modal pinter tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Sepinter-pinternya kita, iblis masih lebih pintar daripada kita. Oleh karenanya pulang dari majelis, bawa ilmu Nabi. Kata Sayyidina Ali, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Bagaimana akhlak Sayyidina Ali? Dibunuh oleh Ibn Muljam, dibunuh, ditikam pakai pisau khansar, ditikam. Apa kata beliau? Apakah beliau bilang tikam balik, bunuh Ibn Muljam, bunuh semua anak cucunya, turunannya? Apakah seperti itu jawaban beliau? Tidak. Bagaimana akhlak datuk kita sedang Abi Thalib? Beliau ditusuk sebelum wafat, berwasiat. Apa wasiat beliau? Ibn Muljam dalam keadaan haus, kasih dia minum. Ibn Muljam dalam keadaan lapar, kasih dia makanan yang sama seperti makanan yang kalian berikan kepadaku. Kasih dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Akhlak siapa itu? Itu akhlak kakek kita, Imam Ali bin Abi Thalib. Ta'addabtu bi'adabin Nabi. Bagaimana adabnya Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya akhlak, adab, budi pekerti, pendidikan adalah adab, budi pekerti dan pendidikanku. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan saya yang terakhir kepada hadirin yang hadir di sini semua, saya mengharapkan doa dari saudara-saudara semua yang hadir agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas urusan-urusan kami, yang dimana sebagaimana telah kalian semua ketahui bahwasanya beberapa hari yang lalu saya dilaporkan oleh pendukung Jokowi. Mereka laporkan saya ke Mabes Polri, mereka laporkan saya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan saya telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Saya telah menghina Jokowi dengan mengatakan dia pengkhianat bangsa. Saya telah mengatakan dia bahwasanya dalam ceramah yang dilaporkan oleh si Muannas Aidit Al-Aidit itu, Muannas Al-Aidit sepupunya Umar Aidit. Mana Umar? Mana Umar Keranji? Jenderal aja dibunuh sama Umar Aidit. Mana Umar? Sembunyi di belakang. Mar, sembunyi. Nah, saudara-saudara, si Muannas Al-Aidit melaporkan saya 3. Pertama, saya mengatakan Jokowi banci. Kedua, pengkhianat bangsa. Biar saya jelaskan, biar kamu tahu. Yang ketiga, saya mengatakan Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat. Karena apa? Sebelum jadi berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang makmur bukan yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur asing, yang makmur asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, perusahaan barat. Rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia susah, kelaparan, mereka hidup susah, miskin, kelaparan, kehausan, mereka menderita. Berapa banyak di luar sana pengangguran dari para pemuda-pemudi Indonesia, tetapi tenaga kerjanya impor dari asing. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sampaikan kepada kamu, sebab banyak orang berkata ini Bahar bin Smith kok vulgar,
Kok bisa ngomong Jokowi itu banci? Makanya kalau lihat video itu jangan diputus-putus, jangan dipotong-potong. Itu ceramah saya di Palembang waktu ikhtitam acara Arba'in. Itu ceramah saya ada 1 jam. 1 jam ceramah saya, cuma 2 menit saya bahas masalah itu. Nah sisanya 48 menit itu saya bahas asrafun as-saleh. قال حبيب عبد الله بن عبد الحداد، قال حبيب علي بن محمد حبشي، قال حبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر، قال الحبيب محمد بن علي مولى العيدي، قال الحبيب احمد بن عمر بن سليم، قال الحبيب احمد بن زيد الحبشي، قال الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي، قال الرسول، قال ابو بكر الصديق، قال عمر بن الخطاب، قال عثمان بن عفان، قال علي بن ابي طالب، قال فلان كذا 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 كذا. Tapi yang ditaruh coba itu Jokowi banci, Jokowi pengkhianat bangsa. Kenapa saya bisa nyambung ke situ? Nggak mungkin kalau nggak ada lanjutan urutannya, saudara-saudara. Itu saya lagi bahas makalah tuba liman kana durda, tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqah. Saya lagi bahas ketika kelak di akhirat orang-orang berjumpa dengan Allah, satu persatu dimintai pertanggungjawaban, ustadznya, kiainya, habibnya, pejabatnya, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Sampai saya bahas masalah itu. Kenapa saya bilang Jokowi itu Bapak Presiden banci? Kenapa? Lihat video sebelumnya. Kenapa? Karena waktu aksi 411, aksi 411 yang dipimpin oleh guru kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, jutaan umat Islam berkumpul di depan istana negara, ribuan habaib, ribuan kiai, ribuan ulama, jutaan umat Islam berkumpul di depan istana untuk meminta penegakan hukum, untuk meminta keadilan dari presiden, untuk memenjarakan penista agama. Presidennya sebagai ketua negara malah lari, malah kabur. Apa namanya itu kalau bukan banci, saudara-saudara? Tidak ada, saya bukan benci kepada pribadinya, bukan. Giliran saya ngomong Jokowi itu ada baiknya. Baiknya apa? Baiknya dia bikin hari santri 22 Oktober. Nggak dimasukkan. Saya ini orangnya tawazzun. Seperti ketika saya mengatakan, kalau sampai Prabowo jadi presiden, terus dia khianati rakyat, terus dia bohongi rakyat, kami yang naikkan, kami juga akan turunkan. Kita para habaib begitu, saudara-saudara. Yakni kita tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari musuh, dan tidak akan membenarkan yang salah walaupun kesalahan itu datangnya dari orang dekat kita. Itu namanya tawassut, itu namanya tawazzul, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang dia pengkhianat bangsa? Emang betul kok dia memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Berapa banyak rakyat yang menderita, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Oleh karena saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, kalian kira dengan kalian melaporkan saya terus saya bakal diem, saya bakal kayak kucing kena air, bakal kayak kucing basah, bakal mingkem? Tidak, saudara-saudara. Kami bagaikan gahru yang dibakar semakin wangi, kami bagaikan emas yang dibakar semakin merah. Dan Allah, semakin kalian berusaha membungkam mulut kami untuk menyampaikan kebenaran, semakin kami gaungkan dan kami teriakkan ini kebenaran, saudara-saudara. Oleh karena saya sampaikan, kalau bagi mereka ini adalah sebuah kesalahan, demi Allah, saya tidak akan pernah meminta maaf dari kesalahan ini. Saya tidak akan pernah minta maaf. Saya berani berbicara, berani berkata, saya berani bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan. Kami para habaib tidak akan pernah menjilat ludah sendiri. Kalau ludah sendiri aja nggak dijilat, apalagi jadi penjilat pemerintah, saudara-saudara. Itu kita habaib. Ludah sendiri nggak mau kita jilat, apalagi menjadi penjilat pemerintah yang berdiri di depan pintu surga, yang menjadi anjing-anjing penguasa. Alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk, yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, khususnya para syabab alawiyin, khususnya para habaib, para yang masih muda-muda, para syabab, para habaib yang muda. Memang jikalau nanti dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap atau saya dipenjara
Saudara-saudara, dalam ceramah saya membela rakyat yang susah, saya membela rakyat yang miskin, saya membela umat Islam yang dizalimi waktu 4/11, saya membela pengangguran, saya membela bangsa Indonesia, saya membela pribumi Indonesia. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya dikurung, jangankan hanya di kerangkeng, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia, untuk Islam, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah untuk Islam, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena saya tidak akan pernah minta maaf. Kalau pendukung Jokowi bilang Habib Bahar harus minta maaf, lebih baik saya busuk dalam penjara daripada saya harus minta maaf, saudara-saudara. Tidak akan keluar kata-kata maaf dari lisannya saya. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada khususnya saudara-saudara saya, para habaib-habaib yang muda, jikalau dalam beberapa hari ke depan saya ditangkap, saya dipenjara karena menyampaikan kebenaran, karena tidak tunduk kepada kezaliman, karena tidak tunduk kepada kekuasaan, demi Allah bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan, saudara-saudara. Jangan pernah kalian padamkan. Kebenaran milik Allah. Allah pasti memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran, mereka adalah matahari tersebut. Dan yang berjalan di jalan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang buta tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada matahari-matahari yang selalu bersinar, selalu bercahaya walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru kita Habib Muhammad bin Ali bin Hamid, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat sehingga beliau bisa selalu membimbing kita semua, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada guru saya juga Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, beliau-beliau semua yang hadir, para sesepuh, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya saudara-saudara, ini kita para habaib, para dzurriyyah Nabi nggak boleh sedikit. Makanya para habaib itu harus kawin banyak. Jangan satu istrinya, 2, 3, wa imam 4. Jangan satu istrinya. Sebab kenapa saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Sebagaimana pernah saya dapatkan itu. Pernah saya dapatkan itu. Ya, ini katanya profesor, ada seorang dokter ya Habib. Di dokter bilang kalau ada rejal laki-laki mau habib kayak mau siapa kayak istri 1 itu umurnya lebih pendek dari istri 2, 3, wa imam 4. Loh kenapa? Iya, istri 1. Njit-njitnya kita itu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang kenapa? Banyak istrinya. Nah saudara-saudara, ini dokter bilang kenapa laki-laki yang istri 1 itu umurnya pendek, banyak penyakit, kena prostat, kena asam urat, kena diabetes, darah tinggi, banyak penyakit, kena jantung, kena liver. Kenapa? Idza hadat ta'attal, idza nafasat ta'attal, idza ghadabat ta'attal, idza kharajat ta'attal, idza kadza 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 ta'attal. Istrinya haid dia telah libur, istrinya nifas dia libur, istrinya marah dia libur, istrinya pulang dia libur, sehingga airnya mengering jadi batu akik. Itu yang bikin penyakit, bikin prostat. Lebah Ahmad bin Shalih man. Oh, Lebah Ahmad ke belakang. Itu yang bikin penyakit prostat, asam urat, kencing batu, gara-gara itu. Jadi habaib harus banyak istrinya, biar semakin banyak habaib. Sebab selama masih ada habaib, selama itu belum terjadi kiamat. Kenapa? Karena selama masih ada Al-Quran, selama itu belum kiamat. Sedangkan Al-Quran dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Makanya habaib itu harus banyak betul istrinya, banyak anaknya. Jangan cuma 1. Cuma saya lihat di sini muka-muka habibnya muka takut istri semua. Kelihatan mazlum, muka-muka terus berdiri semua, muka-muka disolimi semua. Habib mazlum. Kalau kata Habib Ahmad, ada Habib punya istri syarifah galak, pulang ke rumah ditanya, dari mana? Dari Condet. Ngapain?
Maulid Jalhawi. Ada siapa aja? Ada Habib Ismail, ada Habib Hud, ada Habib Yusuf Muhammad. Makan apa? Makannya kebuli. Warna apa? Hijau tua. Warna kebuli segala pakai ditanya. Tetapi suami-suami yang seperti itu beruntung. Kenapa? Di akhirat nggak bakal diazab oleh Allah. Kenapa? Udah diazab sama istrinya di dunia. Di akhirat nggak bakal diazab. Ya, jadi habaib harus banyakin anak. Kenapa banyakin anak? Biar setan makin lari, biar setan kabur. Saya dapat cerita dari Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Habib Ahmad bin Shalih pernah cerita kepada saya untuk pengajian malam Selasa. Jadi dulu ada ibunya setan. Ini ibu setan sama anak setan. Ini ibu bilang sama anaknya, "Nak, itu jangan main kecondet ya. Kalau ente main kecondet bisa sesat tuh." Kata ibu saya, tadi setan ini. Ente jangan main sama anak Arab, jangan main sama habaib, jangan. Bisa rusak itu. Iya mak, kata setan. Bandel nih setan. Dia pergi main kecondet. Jam 9 malam dia balik ke rumahnya di setan. Udah pakai imamah, pakai jubah, pakai rida, bawa siwak, bawa kolpen, bawa notes. Kata ibunya, tuh kan sesat kan. Udah dibilangin jangan main sama anak Arab, jangan main sama habaib, rusak, sesat. Nah makanya habaib harus banyak biar setan itu makin lari saudara-saudara. Cuma setan-setan sekarang ini ada yang setannya pakai sorban, setannya pakai rida, itu banyak. Oleh karena yang mudah-mudahan Allah tidak keluarkan kita dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berani berdiri di sini karena perintah daripada guru kita semua, yakni Habib Muhammad bin Abdul Hamid. Sebagaimana kita ketahui dalam kaedahnya Abdurrahman bin Auf, imtithalul amr khairun minal adab. Yakni menjalankan perintah itu lebih baik daripada akhlak, itu lebih baik daripada adab. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada seluruh murid-muridnya Habib, guru kita, semua murid-murid yang taklim di sini. Di dalam kitab Sayyidul Afkar kalau nggak salah, di kitab Sayyidul Afkar dijelaskan, "Gum lil muallimi wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasulah." Berdirilah, sambut gurumu, berikan penghormatan, ta'zim yang luar biasa kepadanya, karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Al-Imam Al-Iskandar, beliau lebih ta'zim, lebih hormat kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Ditanya, wasuilal imam, ditanya imam, kok bisa kamu lebih memuliakan guru? Apa jawab beliau? Li'anna abi sababul hayatil faniyati wa ustadi wa syaikhi wa murabbir ruhi wa muaddibi wa mudarrisi wa muallimi sababul hayatil baqiyati. Orang tuaku adalah sebab kehidupanku di dunia yang fana, di dunia yang akan musnah binasa. Sedangkan guruku, mereka adalah sebab adanya aku di kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Oleh karenanya taat kepada guru, ta'zim kepada guru, pasang akhlak, pasang adab yang baik kepada seorang guru. Dalam kitab Inbahur Ruwad ala Anba'in Nuhat dijelaskan dulu Al-Imam Syekh Abdullah Az-Zubaydi. Beliau pernah belajar kepada Imam Abu Ali Al-Qali. Beliau seorang ahli nahwu. Al-Imam Abu Ali Al-Qali itu tiap hari Syekh Abdullah Az-Zubaydi tidur di kandang murid, di kandang ternak gurunya. Tiap hari dia tidur di kandang ternak gurunya. Kenapa? Karena cuma pengen berada di barisan paling depan untuk menatap wajah gurunya. Saking begitu rindu